Pernahkah Anda merasa, seberapa keras pun Anda membanting tulang, seberapa bercucuran pun keringat Anda mengalir, beban hutang itu seolah justru semakin mencekik leher. Anda lelah, Anda penat, dan puncaknya, Anda merasa seolah Tuhan sedang menjauh. Namun, tahukah Anda, di balik jeritan batin Anda saat ini, tersimpan sebuah rahasia besar yang dijaga ketat oleh para kekasih Allah selama berabad-abad. Sang Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah mengungkap sebuah gerbang batin yang beliau sebut sebagai titik nol. Sebuah titik di mana keajaiban terjadi justru saat Anda berhenti meronta. Sebuah kondisi spiritual di mana hutang bisa lunas, bukan karena tenaga fisik Anda, melainkan karena getaran penyerahan diri yang menembus ars. Jika selama ini Anda hanya mengandalkan otot, maka kali ini, bersiaplah untuk menggunakan iman yang tak masuk akal. Sesuatu yang akan saya bagikan ini mungkin terdengar mustahil bagi logika, namun sudah jutaan orang membuktikan. Saat Anda menyentuh titik nol, dunialah yang akan mengejar Anda, tanpa perlu Anda minta. Namun sebelum kita menyingkap tabir rahasia ini, mari kita bersimpuh sejenak dalam doa. Saya berdoa dengan sepenuh hati, bagi siapapun Anda yang menonton video ini hingga detik terakhir, semoga Allah runtuhkan gunung hutang Anda hari ini juga. Semoga Allah luaskan rezeki Anda seluas samudra. Dan Allah datangkan pertolongan dari arah yang tak pernah Anda sangka-sangka. Jika Anda mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar. Mari kita buat jutaan malaikat ikut mengaminkan doa kolektif ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal pelajaran rahasia berikutnya yang akan mengubah garis hidup Anda selamanya. Mari kita masuk ke dalam rahasia titik nol. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti lari di atas mesin treadmill? Anda sudah memacu kecepatan hingga batas maksimal. Keringat Anda sudah bercucuran membasahi bumi. Kaki Anda sudah terasa kejang dan lelah. Namun saat Anda menoleh ke samping, Anda menyadari bahwa Anda tidak berpindah sejauh 1 jengkal pun. Anda masih di titik yang sama, dengan beban hutang yang justru terasa semakin berat menghimpit dada. Banyak dari kita yang dididik dengan dogma bahwa kunci kesuksesan hanyalah kerja keras, lembur siang malam, dan memeras otak hingga kering. Namun, mengapa ada orang yang bekerja jauh lebih keras dari siapapun, namun rezekinya seolah tertahan di langit? Sementara di sisi lain, kita melihat ada hamba-hamba Allah yang tampak begitu tenang, seolah-olah dunia yang justru berlari mengejar mereka tanpa mereka minta. Inilah yang disebut sebagai paradoks kerja keras. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sang Sultan Aulia, dalam kedalaman makrifatnya pernah mengungkap sebuah rahasia yang mungkin akan mengejutkan logika Anda. Beliau mengajarkan bahwa rezeki itu memiliki kaki, dan ia akan lari menjauh dari siapapun yang mengejarnya dengan rasa takut dan ambisi yang membabi buta. Mengapa? Karena saat Anda mengejar sesuatu dengan rasa takut-takut tidak makan, takut ditagih hutang, takut miskin, maka secara batin Anda sedang meragukan sifat Ar-Razak, Sang Maha Pemberi rezeki. Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah kenyataan ini. Setiap kali Anda berkata, "Aku harus bekerja keras agar hutangku lunas," tanpa sadar, Anda sedang mengandalkan otot dan kecerdasan Anda sendiri. Anda sedang memikul beban itu sendirian di pundak Anda yang rapuh. Dan tahukah Anda, Allah seringkali membiarkan seorang hamba berjuang sendirian dengan kekuatannya, sampai hamba itu merasa lelah, menyerah, dan akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak punya daya apa-apa. Di titik lelah itulah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti bekerja secara fisik, melainkan berhenti meronta secara batin. Beliau mengajarkan kita untuk melepaskan dunia dari hati dan meletakkannya hanya di tangan, karena rahasia pelunas hutang yang paling cepat bukanlah pada seberapa banyak jam lembur Anda, melainkan pada seberapa nol atau kosongnya hati Anda dari selain Allah. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan titik nol tersebut? Mengapa di titik kehancuran ego ini, pintu-pintu langit justru terbuka lebar, dan hutang-hutang yang mustahil lunas tiba-tiba menemukan jalannya sendiri? Mari kita selami lebih dalam di bagian selanjutnya, karena di sanalah rahasia besar yang selama ini tersembunyi akan mulai terungkap.
Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda berteriak meminta tolong, seolah suara Anda hilang ditelan angin? Semakin Anda berusaha keras melunasi hutang dengan logika, semakin banyak pula pengeluaran tak terduga yang datang menghampiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab sucinya, Sirul Asrar, mengungkap sebuah kondisi batin yang sangat halus, namun dahsyat kekuatannya. Kondisi itu disebut sebagai titik nol, atau dalam bahasa makrifat, dikenal dengan istilah fana. Titik nol bukanlah saat Anda menyerah kalah atau berhenti berusaha. Titik nol adalah sebuah kondisi di mana ego Anda, rasa keakuan Anda, dan keyakinan Anda pada kekuatan diri sendiri habis terbakar. Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah kenyataan ini. Selama Anda masih berkata di dalam hati, "Aku sanggup melunasinya dengan lembur," atau "Aku pasti bisa berhutang lagi untuk menutup lubang ini," maka pada detik itu juga Allah membiarkan Anda berjuang sendirian dengan kekuatan Anda yang sangat terbatas. Dan kita tahu, kekuatan manusia hanyalah sebutir debu di tengah badai semesta. Titik nol adalah saat Anda tersungkur di atas sajadah. Air mata Anda mengalir bukan karena takut pada penagih hutang, melainkan karena malu pada Sang Pencipta. Di saat itu, Anda berkata dengan jujur dari dasar ruh yang paling dalam, "Ya Allah, aku benar-benar nol. Aku tidak punya daya. Aku tidak punya cerdas. Aku tidak punya apa-apa. Hutang ini milik-Mu, dan aku hanyalah hamba-Mu yang fakir." Inilah rahasia besar para wali. Saat hamba berada di angka nol, maka barulah angka satu Al-Ahad, yaitu Allah hadir dalam urusannya. Bayangkan sebuah gelas, jika gelas itu penuh dengan air kotor, yaitu kekhawatiran dan strategi-strategi duniawi, maka air jernih rahmat Allah tidak akan pernah bisa masuk. Anda harus mengosongkan gelas itu hingga benar-benar bersih. Barulah Allah akan mengisinya dengan keajaibannya. Mari kita gunakan analogi yang sering disampaikan oleh para ahli hakikat. Bayangkan Anda sedang tenggelam di tengah lautan yang dalam. Jika Anda terus meronta, memukul-mukul air dengan tangan karena takut tenggelam, maka tenaga Anda akan habis, paru-paru Anda akan sesak, dan Anda akan tenggelam lebih cepat. Namun, rahasia agar selamat adalah dengan tenang dan diam. Saat Anda melemaskan tubuh, saat Anda berhenti meronta, dan memasrahkan berat tubuh Anda pada air, maka secara ajaib, daya apung air akan mengangkat Anda ke permukaan. Begitulah cara kerja rezeki dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hutang Anda adalah lautan, dan rasa khawatir Anda adalah gerakan meronta yang melelahkan. Titik nol adalah saat Anda diam, tenang, dan membiarkan daya apung pertolongan Allah yang bekerja mengangkat nasib Anda. Tapi jangan salah paham, menjadi nol bukan berarti malas. Menjadi nol adalah bekerja dengan tangan seprofesional mungkin. Namun hati Anda sudah istirahat total dalam keyakinan bahwa Allah sudah menyelesaikannya. Lantas, bagaimana cara praktis untuk menyentuh titik nol ini? Dalam kehidupan sehari-hari, amalan apa yang harus kita lakukan agar getaran batin kita berubah menjadi magnet pelunas hutang? Sahabat yang dirahmati Allah, kini kita sampai pada pertanyaan besar. Bagaimana cara saya menyentuh titik nol itu di tengah tagihan yang terus datang dan kebutuhan yang mendesak? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak hanya mengajarkan teori, beliau memberikan jalan pintas bagi ruh kita untuk sampai ke hadirat Allah. Ada 3 langkah praktis yang harus Anda lakukan mulai malam ini untuk merubah vibrasi hutang menjadi vibrasi kelimpahan. Langkah pertama, iktiraf pengakuan total di sepertiga malam. Bangunlah saat dunia sedang terlelap. Di kegelapan malam, sujudlah dengan durasi yang lebih lama dari biasanya. Jangan terburu-buru meminta hutang lunas. Sebaliknya, mulailah dengan mengakui dosa-dosa Anda. Akui bahwa selama ini Anda sombong karena merasa bisa hidup tanpa melibatkan Allah. Akui bahwa Anda telah menuhankan kerja keras Anda sendiri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pintu rahmat paling lebar terbuka melalui lubang jarum kerendahan hati. Katakan, "Ya Allah, aku nol, aku kalah, aku menyerah. Hutang ini besar bagiku, tapi ia sangat kecil bagimu." Rasakan beban itu runtuh,
saat Anda benar-benar bersimpuh. Langkah kedua, di zikir nafas menghidupkan ruh. Para wali Allah tidak pernah membiarkan nafas mereka kosong. Dari dizikir, di sela-sela pekerjaan Anda, atau saat Anda menerima telepon penagih hutang, jangan biarkan jantung Anda berdegup karena takut. Tarik nafas dalam. Rasakan oksigen itu sebagai rezeki pertama dari Allah yang tidak perlu Anda beli. Sebut namanya dalam hati, Allah, Allah, di setiap hembusan napas. Teknik ini bertujuan untuk membunuh kecemasan. Ketika hati Anda tenang dengan menyebut namanya, maka frekuensi hutang yang sempit akan berganti menjadi frekuensi rezeki yang luas. Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah saat Anda menyadari bahwa rezeki Anda sebenarnya mengikuti nafas Anda. Selama nafas masih ada, rezeki pasti ada. Langkah ketiga, syukur sebelum nyata. Ini adalah rahasia tertinggi para kekasih Allah. Jangan menunggu hutang lunas, baru bersyukur. Bersyukurlah sekarang, Sioli ala-ala sudah melunasinya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa syukur adalah pengikat nikmat yang sudah ada, dan pemancing nikmat yang belum datang. Di saat dompet Anda kosong, katakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih menjagaku hari ini. Vibrasi syukur ini adalah magnet paling kuat di alam semesta. Logikanya sederhana. Allah tidak akan memberikan harta yang lebih besar jika kita tidak mampu menghargai yang sedikit. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang murid Syekh Abdul Qadir yang terlilit hutang ribuan dinar. Ia tidak lari mencari pinjaman baru. Ia justru masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan melakukan 3 langkah ini. Ia menolkan dirinya di hadapan Allah. Ajaibnya, di hari ketiga, seseorang yang tidak ia kenal datang mengetuk pintunya, memberikan sekantong emas, dan berkata, Aku diperintahkan dalam mimpiku untuk memberikan ini padamu. Inilah yang terjadi ketika Anda sudah tidak lagi mengandalkan makhluk. Ketika Anda menyentuh titik nol, maka seluruh tentara langit dan bumi diperintahkan oleh Allah untuk membantu urusan Anda. Namun, apa yang akan terjadi setelah Anda mencapai titik ini? Bagaimana nasib Anda akan berbalik secara drastis. Sahabat yang dimuliakan Allah, kini kita sampai pada gerbang terakhir. Mungkin Anda bertanya, setelah saya menolkan diri, setelah saya bersujud dan pasrah, apakah hutang saya akan lunas secara tiba-tiba, seperti keajaiban di film-film? Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah cara Allah bekerja. Ketika Anda sudah mencapai titik nol, Allah tidak selalu menurunkan hujan emas dari langit. Namun, Allah akan menurunkan ketenangan yang luar biasa ke dalam dada Anda, dan ketenangan itulah modal terbesar untuk menjemput kekayaan sejati. Saat Anda tenang, otak Anda yang tadinya buntu oleh rasa takut, akan mulai melihat peluang yang selama ini tertutup kabur. Tiba-tiba, seorang kawan lama menelepon, membawa peluang bisnis. Tiba-tiba, atasan Anda memberikan apresiasi yang tak terduga. Atau bahkan, secara ajaib, pihak penagih hutang memberikan keringanan yang sebelumnya sangat sulit didapatkan. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rezeki itu mengejar orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Selama Anda masih berisik dengan ego dan kekhawatiran Anda, rezeki itu ketakutan untuk mendekat. Namun saat Anda hening di titik nol, rezeki itu akan datang berkerumun, seperti besi yang ditarik oleh magnet yang sangat kuat. Hutang Anda bukan sekadar beban. Ia adalah undangan khusus dari Allah agar Anda kembali bersujud kepadanya. Ia adalah cara Allah memaksa Anda untuk menjenelnai lebih dalam. Jangan benci hutang Anda, tapi bersyukurlah karena melaluinya. Anda hari ini belajar tentang makrifat dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sebelum video ini berakhir, mari kita bulatkan tekad. Malam ini, saat Anda meletakkan dahi di atas sajadah, katakanlah, Ya Allah, tugasku adalah bersujud, dan tugasmu adalah mencukupi. Aku lepaskan beban ini ke hadarat-Mu. Ingatlah pesan emas, Sang Sultan Aulia. Terbanglah menuju Allah dengan 2 sayap, sayap syariat dan sayap hakikat. Tetaplah bekerja secara jujur, namun biarkan hati Anda terbang bebas di langit keyakinan. Sahabat, jika Anda merasakan getaran ketenangan saat menyimak video ini, itu adalah tanda bahwa ruh Anda sedang rindu untuk kembali ke titik nol. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda.
Bagikan video ini kepada saudara kita yang mungkin saat ini sedang menangis sendirian karena beban hidup, agar mereka tahu bahwa ada jalan keluar yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Semoga kita semua dikumpulkan dalam barisan hamba-hamba Allah yang kaya hatinya, luas rezekinya, dan selamat dunia akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.